Pemirsa, Samarkand, kota terbesar kedua di Uzbekistan, dijuluki sebagai permata dari timur. Kota ini dianugerahi berbagai bangunan peninggalan abad pertengahan nan megah dan indah. Dan karena keindahannya, Samarkand dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya dunia UNESCO. Rekan saya Rizky Munarsi dan juru kamera Laras Pratiwi akan membagikan perjalanan mereka di tanah legenda yang membuat Alexander Agung terpikat dalam informasi berikut ini. Samarkand menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Uzbekistan. Nah, saat ini saya berada di Central Station Tashkent atau stasiun kereta cepat dari Tashkent. Mengapa di sini? Karena dari Tashkent untuk menuju ke Samarkand kita harus menggunakan kereta cepat seperti ini dengan menempuh jarak 275 km. Nah, tiketnya sendiri bisa dibeli secara online. Harganya sekitar 90.000 som atau Rp150.000. Perjalanan kita menjelajah Uzbekistan kali ini akan sangat menarik karena saya akan mengajak Anda berwisata ke salah satu kota tertua di dunia, yakni Samarkand. Karena hal ini pula, Samarkand dinobatkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan budaya dunia. Untuk menuju Samarkand dari ibu kota Uzbekistan, kita harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dengan kereta cepat ini. Namun tak usah khawatir dengan waktu tempuh yang lumayan lama karena kereta cepat ini dirancang untuk kenyamanan wisatawan. Salah satunya adalah ruang duduk yang lumayan luas. Di perjalanan, Anda juga tak akan merasa bosan karena di sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi nuansa pedesaan negeri Uzbekistan. Akhirnya kita sampai di Samarkand. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya nih. Sambutan musik tradisional khas menjadi simbol keramahan warga menyambut tamu yang menjejak kaki di kota kebanggaan mereka. Iya, masing-masing kota di Uzbekistan memang punya seni dan budaya sendiri yang menarik untuk disaksikan. Ragam camilan khas juga menggoda untuk dicoba. Kebanyakan memang makanan manis, tapi jangan khawatir karena penganan manis ini rata-rata dibuat dari buah yang dikeringkan. Ini dia Samarkand, kota terbesar kedua di Uzbekistan, dijuluki sebagai permata dari timur. Kota nan megah yang dianugerahi ragam arsitektur bangunan kuno itu berdiri sejak kurang lebih 2750 tahun yang lalu. Sama tuanya dengan Romawi, Athena, dan Babilonia. Samarkand adalah tanah legenda yang keindahannya termasyhur hingga membuat Kaisar Alexander Agung terpikat. Dan saat ia menaklukkan Samarkand pada tahun 329 sebelum Masehi, ia menamai kota ini sebagai Marakanda. Pada masa keemasannya, Samarkand adalah salah satu kota strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa melalui jalur sutra, dan julukan tonggak revolusi budaya dunia tersemat di kota yang menjadi tempat pertama industri kertas hadir dan menyebar ke Eropa juga seluruh dunia. Di era kejayaan Islam, Samarkand menjadi pusat studi para ilmuwan. Itu mengapa orang-orang Eropa menyebut Samarkand sebagai tanah para saintis. Dan salah satu bukti yang tertinggal hingga kini adalah banyaknya madrasah atau pusat-pusat pendidikan, salah satunya Registan Square. Registan Square dijuluki sebagai mutiara dari Asia Tengah, berada di tengah-tengah dari kota Samarkand. Registan Square menjadi salah satu dari beberapa wisata ziarah yang wajib untuk dikunjungi para traveler. Nah, di sini dalam kompleks ini ada 3 madrasah, diantaranya yaitu Ulugh-Beg Madrasah, kemudian ada Tilakori Madrasah, dan Shardon Madrasah. Registan Square menjadi salah satu tujuan wajib para pelancong. Tempat yang dulunya adalah alun-alun kota ini menjadi jantung pariwisata Samarkand. Kompleks Registan Square memiliki 3 bangunan utama yang didirikan di era berbeda-beda.
Ulugh Beg Madrasah adalah bangunan yang pertama kali dibangun di tahun 1420. Tempat ini adalah perguruan tinggi tempat Ulugh Beg mengenyam pendidikan. Ulugh Beg sendiri adalah cucu Amir Temur, kaisar dari dinasti Timurid, dinasti yang menguasai Samarkand selama lebih dari 1 abad. Keindahan bagian dalam madrasah dengan arsitektur bernuansa biru keemasan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang bertandang ke Samarkand. What do you think about this Uzbekistan Square? It's incredible, it's fantastic. I am so happy to stay here in Uzbekistan, and this place is magic. Magic place. Saat ini, madrasah sudah tidak difungsikan sebagai sekolah atau pusat pendidikan tinggi lagi, melainkan berganti wajah menjadi pusat oleh-oleh beragam kerajinan khas Uzbekistan dan Samarkand. Jalan-jalan kita lanjutkan ke destinasi wisata ziarah yang juga tak kalah terkenal di Samarkand, yakni Amir Temir Mausoleum atau Pusara Amir Temir. Amir Temir atau yang dikenal sebagai Temirleng wafat pada tahun 1405. Ia dimakamkan di Mausoleum Gur Emirnan, megah sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Samarkand. Menjejak kaki di sini, mata Anda lagi-lagi akan dibuai dengan bangunan indah bernuansa biru hijau keemasan, warna yang menjadi arsitektur khas kebanyakan tempat bersejarah di Uzbekistan. Tak pernah sepi pengunjung, tempat peristirahatan terakhir sang kaisar penguasa Samarkand selama 1 abad ini berdiri megah. Dinasti Timurid menguasai Samarkand selama lebih dari 1 abad dan di bawah kepemimpinan Timurleng atau Amir Timur, Samarkand mencapai masa kejayaannya. Bahkan di masa itu Samarkand menjadi salah satu dari pusat perdagangan terbesar di Asia Tengah. Amir Temir adalah seorang penakluk dan raja yang paling ditakuti pada masanya. Semasa ia berkuasa, Amir Temir mewariskan banyak kemajuan di Samarkand. Bahkan warisan arsitektur Amir Temirlah yang membuat kota ini dinobatkan sebagai situs warisan budaya dunia. Untuk tahu lebih lanjut soal sejarah Pusara Amir Temir ini, saya pun menggali informasi dari salah satu pemandu wisata yang ada di sini, Nashiba. Nah, di sebelah saya ini ada Nashiba, tour guide yang akan memandu traveler yang datang ke sini dan menjelaskan mengenai makam yang ada di sini. So, Nashiba, where is the tomb of Amir Timur? Hello, I would like to tell the tombstone of Amir Timur is in the middle, and this stone is called Nefrit or Jade. Amir Timur's grandson, whose name was Ulugh Beg, who actually buried on the leg of his grandson or grandfather, he brought Nefrit from a place called Moghalistan in 15th century. On the head of Tamerlan, the biggest tombstone here is he belonged to his teacher, whose name was Mir Said Baraka. And Amir Timur wanted to be buried on the leg of his teacher. So all the family of Amir Timur is here and also the teacher, yeah? Almost all families, but for example, this tombstone, he doesn't have any relationship to the Timurid or Tamerlan. This tombstone, we still do not know why this tombstone here, but we know just the name of Dinding dan kubah di tengah bangunan berbalut keramik dan berlapis emas, sangat menakjubkan.
Kata itulah yang paling tepat untuk menggambarkan mewahnya pusara orang yang dinobatkan sebagai salah satu pahlawan dari Uzbekistan ini. Wisata ziarah kita di Samarkand tak berhenti sampai di sini. Usai jeda, saya akan ajak Anda berziarah ke salah satu tempat penting bagi Muslim di dunia, yakni makam salah satu perawi hadis ternama Imam Al-Bukhari. Tunggu sesaat lagi ya. Komplek Pusara Sang Penjaga Hadis Imam Al-Bukhari menjadi tujuan penjelajahan saya selanjutnya di Samarkand. Imam Al-Bukhari, perawi hadis yang memiliki julukan sebagai sang penjaga hadis, sanggup menghafal sekitar 600.000 lebih hadis dan 7.000 diantaranya dibukukan dan dinyatakan sahih. Nah, makam Imam Al-Bukhari ini memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia karena pada tahun 65 Presiden Soekarno diundang untuk datang ke Uni Soviet. Salah satu syarat yang diajukan untuk pemerintah Uni Soviet bila ingin mengundang beliau adalah harus merenovasi makam Imam Al-Bukhari. Sebagai salah satu wilayah yang berperan penting dalam peradaban Islam di Asia Tengah, Pusara Imam Bukhari ini jadi destinasi wajib Muslim traveler jika menjejak kaki di Samarkand. Kompleksnya terletak di Desa Hartang, 25 km dari pusat kota. Pengunjung hanya diperbolehkan berdoa di sekitar bangunan. من اتبع الذكر وخشع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Hari ini kami sangat beruntung bisa masuk ke dalam makam karena sebetulnya memang untuk pengunjung hanya boleh melihat di luar makam saja. Saya bersama dengan imam besarnya sekarang. Imam Bukhari adalah sosok penting bagi Muslim dunia. Ia menjadi salah satu perawi hadis tersohor yang merekam jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia lahir di Bukhara 21 Juli 870 Masehi. Imam Bukhari wafat di Samarkand pada usia 60 tahun. Imam Bukhari terkenal dengan kepandaiannya. Sejarah mencatat lebih dari 600.000 hadis bisa ia hafalkan. Makam Imam Bukhari ini punya sejarah kedekatan tersendiri dengan Indonesia. Sempat tak terawat, Presiden pertama Indonesia Soekarno melakukan serangkaian proses diplomasi dengan pemerintah Uni Soviet saat itu untuk bisa merenovasi makam Imam Bukhari. Karena hal ini pula, tak heran jika kini banyak wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke makam Imam Bukhari ini. Tomonidan va butun o'sha islom davlatidan, islom mulklaridan Imom Buxoriy ziyoratgohiga juda ham ko'p ziyoratchilar tashrif buyurmoqda. Imom Buxoriy bilan Indoneziya xalqini bog'lab turadigan asosiy bir voqea bu Sovet tizimida 1950-yil, 60-yillarda Indoneziya prezidenti Sukarno o'sha Moskvaga kelishligi va bu joyda ziyorat qilishligi taklif bo'lgan. Pemerintah Uzbekistan pun kian berbenah agar salah satu tempat bersejarah bagi umat muslim ini bisa jadi wisata religi yang tersohor hingga ke penjuru negeri. Belum lelah setelah berwisata ziarah, langkah saya lanjutkan ke salah satu pasar tertua yang ada di Samarkand. Nah, pesona lain yang ada di Samarkand adalah gastronomi atau beragam makanannya. Nah, saya berada di Siok Bazar atau salah satu market pasar yang ada di Samarkand. Di sini ada beragam hal yang merupakan spesial dari Samarkand. And what is this? It's halwa pistachio. Halwa pistachios. This is special from Samarkand, Yeah. and this is made from. This is sunflower, pistachio, sugar mix. Ini namanya halwa. Dibuat dari pistachio, kacang pistachio, kemudian ada tepung, and then sugar also ya. Kita coba rasanya. Kalau Anda pernah makan rambut nenek, ini rasanya mirip sama rambut nenek, tapi kental sekali rasa pistachionya.
One piece is 7,000. This is Satu buahnya ini sangat murah sekali, cuman 7.000 ya. 7,000 som atau sekitaran 9.000 rupiah. Iya, Siop Market alias Pasar Siop berjarak 800 meter dari pusat kota. Pasar Siop terletak di samping Masjid Bibi Hanum, salah satu situs bersejarah juga di Samarkand. Hasil bumi dari pertanian Samarkand bisa Anda temui di sini. Pasar ini juga jadi pasar terlengkap di Samarkand. Ragam camilan khas Uzbekistan yang ada di sini jadi surga bagi Anda pemburu makanan kecil dan ragam buah tangan. Seperti buah kering ini juga menggelitik untuk dicoba. Nah ini dia nih, biasanya kalau misalnya pelancong ke sini dicarinya adalah dry fruit atau buah kering seperti ini. Nih ada, what is this? Made from what? Apricot. Ini adalah apricot yang dikeringkan. Kemudian ada kismis. Ada juga yang terkenal di sini kualitasnya sangat luar biasa adalah almond. How much is almond? 1 kilo? 1 kilo. 60,000 som. Nah, almond itu 1 kilo sekitaran 60.000 som. Tapi coba kita tanya ya, masih bisa ditawar apa enggak? Can you make it less than for me? 40? 40? No, 40 no. 55. 55. Nah, harus pinter-pinter kalau belanja di sini. Ternyata harga itu masih bisa ditawar. Nah, kalau how much is for apricot? 25 of this one. 25? Of this one. 1 kilo. 1 kilo. Nah, kalau aprikot keringnya ini harganya murah banget, cuma 25.000 som atau sekitaran 35.000 rupiah. Ya, soal harga Anda tak usah khawatir. Melimpahnya hasil pertanian dengan 4 musim yang mendukung buah dan sayur dihasilkan dengan kualitas yang mumpuni, membuat harga jual ragam buah kering dan sayur jadi lebih miring. Riuh rendah geliat jual beli antara pedagang dan pembeli ini memang menjadi pemandangan menarik untuk Anda yang ingin menjajal wisata kearifan lokal di kota Samarkand. Selain ragam penganan khas di Pasar Siop, Anda juga bisa berburu oleh-oleh berupa kerajinan khas Uzbekistan, yakni kopiah Sulaman buatan tangan langsung para perajin Sulaman di Samarkand. Satu buah kopiah dijual mulai dari 25.000 soms hingga 50.000 soms atau sekitar 40.000 hingga 75.000 rupiah tergantung tingkat kerumitan sulaman di atas kopiah. Benar-benar menjadi sebuah perjalanan yang membuat hati saya tertinggal di Samarkand. Kawasan kekaisaran tua yang megah nan eksotis. Semoga suatu saat nanti saya bisa kembali melancong ke kota permata dari timur ini. Dari Samarkand, Uzbekistan, Rizky Monarshi, Laras Pratiwi, Metro TV.